Cậu đã follow đây vậy, follow đi lah. Biết tập Cái tao follow. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendapatkan ilmu bermanfaat, rezeki yang berkah dan amal yang diterima. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang senang dengan Al-Quran. Allahumma anta ya muyassir, yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Ya Allah yang maha memudahkan segala urusan, mudahkanlah urusan dunia dan urusan akhirat kami. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Mannan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali melaksanakan aktivitas amal ibadah pagi hari ini. Tentu amal ibadah yang kita lakukan pagi hari ini mulai dari salat tahajud. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebahagian daripada malam hendaklah kalian bertahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, sehingga Allah akan mengangkat kamu kepada derajat mahmuda yang terpuji. Setelah salat tahajud, kita sama-sama kemudian melaksanakan ibadah sahur. Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri
barakah. Sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi Bapak Ibu, makan yang paling dijamin keberkahannya itu hanya makan sahur. Makanya makan sahur itu berat banget. Berat apa berat? Berat makan sahur. Karena apa? Kemuliaannya sangat luar biasa. Setelah makan sahur ada waktu mungkin 10 atau 15 menit sebelum subuh kita sholat, kemudian kita membaca istighfar. Allah berfirman bahwa salah satu ciri penghuni surga sewaktu hidup di dunia itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka suka beristighfar ketika waktu sahur. Maka Bapak Ibu, jika selesai sahur masih ada waktu 10 atau 15 menit menjelang subuh, jangan digunakan untuk nonton televisi atau tidur, tapi ambillah air wudu, salat, kemudian baca istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kemudian kita sama-sama salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah, salat jamaah yang paling afdal dibandingkan salat jamaah yang lainnya. Maka tentu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa yang kita lakukan pagi hari ini semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, ayo melaksanakan salat, kata Allah. Apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali milik Allah. Artinya kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan baik kecuali dengan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selepas sholat kita disunahkan membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu hamba untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah terbaik kepadamu. Semoga kita menjadi hamba yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, pertemuan pagi hari ini kita akan membaca, memahami, dan mengambil pelajaran satu surah yang sangat populer. Bahkan di antara kita insya Allah mayoritas hafal surah ini, yaitu surah Al-Lahab. Biasanya surah Al-Lahab ini sebagai tanda bahwa sholat tarawih itu sudah dapat 20 rakaat. Gitu. Jadi kalau imam baca tabbat yada abi lahabin wa tab, maka ada perasaan senang dalam hatinya makhluk. Alhamdulillah. Surah Al-Lahab, Bapak Ibu, menceritakan pasangan suami istri yang dikecam oleh Allah, di dunia dan di akhirat. Mereka ini sejoli. Di dunia mereka bareng-bareng durhaka kepada Allah, di akhirat mereka juga bareng-bareng masuk neraka. Maka inilah pasangan suaminya buruk, istrinya juga buruk. Biasanya pasangan itu suaminya baik, istrinya tidak baik. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Suaminya Nabi taat kepada Allah, tapi istrinya durhaka kepada Allah. Atau sebaliknya, ada yang istrinya baik, tapi suaminya tidak baik. Contohnya siapa? Fir'aun. Istrinya taat kepada Allah, tapi Fir'aun durhaka, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Ada yang ideal Bapak Ibu, suaminya baik, istrinya baik. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Suaminya baik, istrinya baik. Sedangkan dalam ayat ini suaminya jahat, istrinya juga jahat. Bahkan istrinya mendukung kejahatan suaminya. Sehingga Allah buatkan satu surat khusus untuk mengecam mereka, Bapak Ibu.
Nama suaminya adalah Abu Lahab, nama istrinya adalah Ummu Jamil. Ini suaminya jahat, istrinya jahat, sehingga mereka secara bersama-sama Allah masukkan ke dalam neraka. Karena istrinya suka mendukung suaminya durhaka kepada Allah, maka di ayat yang keempat ini, wa mar'atuhu hammalatal hatab, istrinya nanti di akhirat di neraka membawa kayu bakar, membakar suaminya sendiri. Karena apa? Sewaktu di dunia dia mendukung kejelekan suaminya. Misal bapak ibu mendukung suami untuk melakukan riba, ayolah pak, tidak apa-apa, saya dukung bapak untuk riba. Atau mendukung suami untuk melakukan perbuatan judi, didukung oleh istrinya. Atau istri mendukung suami untuk korupsi, ayo pak korupsi, masa bapak jadi DPR belum punya mobil, sedangkan tetangga baru saja kemarin jadi DPR sudah punya mobil juga. Didukung oleh istrinya. Itu sama saja ibu-ibu sedang membakar suaminya. Dan nanti Allah akan berikan kayu bakar kepada ibu-ibu untuk membakar suaminya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sebelum kita memahami ayat-ayat yang ada di dalam surah ini, seperti biasa Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sama-sama. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Bismillah, dengan nama Allah kita membaca ayat ini. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat, binasa. Yada abi lahab, kedua tangan Abu Lahab. Yang binasa bukan hanya kedua tangannya Bapak Ibu, tapi seluruh fisiknya dibinasakan oleh Allah. Dan nanti kita akan bahas bagaimana cara Allah membinasakan Abu Lahab. Kemudian Allah berfirman watab, dan sungguh-sungguh binasa. Jadi Allah mengucapkan binasa berapa kali? 2 kali. Pertama tabbat, binasa. Yada abi lahab, Abu Lahab. Watab, dan sungguh-sungguh binasa. Dan nanti kita akan bahas kenapa Allah mengucapkan binasa 2 kali. Bukankah cukup bagi Allah untuk mengatakan atau mengucapkan binasa 1 kali, maka Abu Lahab itu akan binasa. Tapi dalam ayat ini Allah mengucapkan binasa sampai 2 kali.
tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ketika Abu Lahab itu binasa, ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak berguna. Jemaah rahimahullah. Ketika seseorang itu sudah meninggal, binasa, maka harta itu tidak ada nilai baginya, tidak berguna baginya. Jangankan binasa Bapak Ibu, panjenengan sakit, itu harta itu sudah tidak bernilai bagi kita. Gimana betul? Berapapun kita akan keluarkan, asalkan kita sembuh. Maka sebelum sakit, kita sangat iman untuk mengeluarkan harta itu, untuk menyedekahkan harta itu sangat berat. Tapi ketika Allah turunkan penyakit yang parah di opname, berapapun rumah sakit itu minta, selama kita bisa, kita akan bayar. Apalagi kita binasa, sudah meninggal dunia, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta itu sudah tidak ada gunanya lagi. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Saya selana dzata lahab. Abu Lahab itu tidak hanya binasa di dunia, tapi dia juga binasa di akhirat. Saya selana, kelak dia akan masuk naron ke dalam neraka dzata lahab, yang berkobar-kobar apinya. Dzata lahab itu Bapak Ibu, api yang ada bunyinya. Itu namanya dzata lahab. Pernah tidak melihat api yang ada bunyinya seperti itu? Tidak ada api dunia yang punya bunyi seperti itu. Ibarat binatang buas itu, ya, kalau dia lapar, ya, kelaparan, maka dia akan menggaul. Saya selana datang. Nanti Abu Lahab pada hari kiamat akan masuk ke dalam neraka yang demikian. Tidak hanya Abu Lahab, wa imra'atuhu, istrinya juga masuk neraka. Bahkan hammalatul hatab, istrinya yang membawa kayu bakar untuk membakar suaminya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Fi jidiha hablum min masad, di leher istrinya itu hablum min masad, ada tali dari serabut. Maksudnya adalah istrinya Abu Lahab ini punya kalung. Kalungnya sangat mahal karena dia memang orang kaya. Dan dia akan menyedekahkan kalung itu Bapak Ibu kepada siapa yang memusuhi Nabi Muhammad. Allah nanti di akhirat akan memberikan kalung kepada istrinya Abu Lahab, tapi kalung itu bukan dari emas, namun dari api neraka. Demikian terjemahan secara umum dari Quran surah Al-Lahab. Maka jemaah rahimahullah, sebelum kita masuk tafsir per ayatnya, ada beberapa pengantar yang berkaitan dengan surah Al-Lahab. Kok pencet suaranya Pak? Tes. Apa suara saya kebanteran? Enggak. Tes. Yang pertama Bapak Ibu, tentang turunnya surah Al-Lahab. Kira-kira surah Al-Lahab ini turunnya di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Di Mekah. Karena Abu Lahab itu orang Mekah, berarti surah ini turunnya di Mekah. Kemudian yang kedua, nama surah Al-Lahab ini ada 3. Pertama, nama Al-Lahab diambil dari kalimat Abi Lahab. Kemudian yang kedua, nama Tabbat diambil dari kata pertama, Tabbat. Kemudian yang ketiga, nama Al-Masad diambil dari kalimat terakhir, fi jidiha hablum min masad.
Lalu muqaddimah yang ketiga, tema surah ini. Surah ini berbicara tentang sosok tokoh kafir Mekah bernama Abu Lahab dan istrinya yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sebab turunnya surah ini. Menarik Bapak Ibu. Abu Lahab itu siapanya Rasulullah? Paman Nabi. Mana? Justru pamannya sendiri yang memusuhi Rasulullah SAW. Orang yang begitu dekat dengan Nabi, yang mengetahui bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW, tapi ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, orang yang pertama kali memusuhi, menentang adalah Abu Lahab. Dan memang dakwah itu biasanya, tapi tidak semua Bapak Ibu, biasanya dakwah itu lebih mudah diterima oleh orang jauh dibandingkan orang dekat. Jangan kita bahas dakwah lah, kita bahas masjid. Yang mohon maaf yang dekat-dekat dengan masjid. Biasanya yang istiqomah datang ke masjid itu justru orang yang jauh dari masjid. Dan itu menjadi fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika dakwah di kota Madinah, di kota Mekah, tidak banyak orang yang ikut Rasulullah. Tapi ketika pindah ke kota Madinah, berbondong-bondong orang Madinah menyatakan Islam di hadapan Rasulullah SAW. Baik, adapun sebab turunnya surah Al-Lahab ini dikatakan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Qurtubi berasal dari Cordoba. Cordoba itu di mana? Spanyol. Dulu Cordoba terkenal dengan ulama. Ada satu ulama tafsir namanya Imam Qurtubi. Sekarang Cordoba bukan terkenal dengan ulama, tapi terkenal dengan bola. Spanyol. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa sebab turunnya ayat ini, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi ada dua metode. Metode pertama, dakwah secara diam-diam. Datang ke rumah-rumah. Nabi tidak dakwah di pasar. Nabi tidak dakwah di tempat umum. Tapi Nabi datang ke rumah-rumah. Ini berlangsung selama 3 tahun Bapak Ibu. Selama 3 tahun yang mengikuti Nabi ada 30 orang. Selama 3 tahun ada 30 orang. Kemudian tahun keempat Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk dakwah secara terang-terangan. Artinya Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mempromosikan, bahasanya bukan mempromosikan ya, untuk mengenalkan kepada orang Mekah bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Cara orang Mekah Bapak Ibu, cara orang Mekah mengumumkan sesuatu, biasanya mereka naik ke bukit. Jadi misalnya ada berita yang penting, maka cara mereka menyampaikan itu, mereka naik ke bukit Sofa. Demikian pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi ingin mengumumkan kepada orang Mekah bahwa beliau adalah seorang Nabi dan Rasul, maka Nabi Muhammad naik ke bukit Sofa. Ketika naik ke bukit Sofa, Nabi Muhammad berkata, "Ya Sabahah, orang Mekah. Ya Sabahah, orang Mekah." Kemudian orang Mekah saat itu berkata-kata, "Man yunadi?" Siapa yang memanggil-manggil ini? Sebagian yang lain menjawab, "Muhammad, Muhammad." Kata mereka, Muhammad orang jujur. Pasti ada berita penting dan berita benar yang ingin dia sampaikan. Maka semua mereka orang-orang Mekah berkumpul. Setelah mereka berkumpul Bapak Ibu, lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Bani Fulan, Ya Bani Fulan, Ya Bani Fulan, hai suku Fulan, hai suku Fulan, hai suku Fulan,
Bagaimana pendapat kalian kalau saya beritahu kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya kepada saya? Apa kata mereka? Ya Muhammad, ma jarrabna 'alaika kadiban. Wahai Muhammad, engkau tidak pernah berbohong kepada kami. Dan kami sering menitipkan barang-barang kami kepada engkau, wahai Muhammad. Kami pasti percaya kepadamu. Ketika mereka mengatakan demikian, Bapak Ibu, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Inni ana nadhirul lakum baina yaday adzabin alim. Sesungguhnya aku ini nabi yang diutus kepada kalian untuk mengingatkan kalian tentang azab yang pedih. Semua masyarakat yang hadir saat itu diam. Heran mereka. Adalah satu orang kemudian namanya Abu Lahab langsung berkata, Tabbal laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Ali hadza jama'tana. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Lalu Allah turunkan surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Surah ini dibacakan oleh Nabi Muhammad di hadapan orang Mekah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang celaka itu bukan saya, kata Rasulullah, tapi yang celaka itu Abu Lahab, dan dia akan benar-benar celaka. Inilah sebab turunnya surah Al-Lahab, Bapak Ibu. Mengaku Nabi itu berat, Bapak Ibu. Berat apa berat? Berat. Mengaku walaupun itu Nabi benar, mengaku Nabi itu berat. Misal, jangankan Nabi Muhammad, jemaah rahimakumullah. Misal saya hidup dengan panjenengan tahu bagaimana kebaikan saya, bagaimana amal saya, bagaimana kedekatan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pagi-pagi saat saya mengisi pengajian, tiba-tiba saya berkata, wahai Bapak Ibu, sesungguhnya saya Nabi yang diutus oleh Allah. Kira-kira respon Bapak Ibu bagaimana? Habis makan apa Ustaz? Kok ngaku Nabi? Itulah yang terjadi pada Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan, wahai Bani Fulan, wahai suku Fulan, sesungguhnya aku Nabi yang diutus oleh Allah kepada kalian. Saat itu orang Mekah semuanya diam. Hanya satu orang yang berani bicara, Abu Lahab. Kata Abu Lahab, Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah gara-gara ini engkau mengumpulkan kami? Lalu Allah turunkan ayat Al-Quran, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah Abu Lahab wa tab, dan dia benar-benar celaka. Demikian sebab turunnya surah Al-Lahab. Sekarang kita masuk kepada tafsir per ayatnya. Tabbat yada abi lahab. Tabbat binasa. Yada abi lahab, Abu Lahab. Tabbat Bapak Ibu artinya adalah binasa secara perlahan, bukan secara langsung, tapi perlahan-lahan. Perlahan. Ingat kisahnya Kamil Atatürk, pernah dengar kisah Kamil Atatürk? Muhammad Kamil Atatürk, pemimpin Turki yang sekuler. Dulu Turki itu agama Islam dan negara yang sangat mementingkan Islam. Tidak ada wanita kecuali saat itu berjilbab. Tapi ketika datang Muhammad Kamil Atatürk, Turki dirubah menjadi negara sekuler. Bahkan Bapak Ibu,
wanita-wanita dimotivasi oleh dia untuk melepaskan jilbabnya. Masjid diganti menjadi gereja. Banyak tempat-tempat dakwah yang ditutup oleh Ataturk. Apa yang terjadi di akhir hayatnya? Dia kena penyakit kusta. Ngoten. Sampai kurus dan badannya bau. Perlahan-lahan Allah membinasakan Muhammad Kamil Ataturk. Bahkan, mohon maaf ini benar atau tidak kisahnya, wallahu taala alam. Ada sebagian orang yang berkunjung ke makamnya Muhammad Kamil Ataturk, lalu makamnya itu bau busuk. Jadi Allah membinasakan Muhammad Kamil Ataturk itu dengan cara perlahan. Demikian pula yang terjadi pada Abu Lahab. Abu Lahab dibinasakan oleh Allah secara perlahan. Perlahan sampai badannya kurus. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Abu Lahab? Allah datangkan penyakit kulit. Kalau penyakit itu didekati, ya, jangankan disentuh Bapak Ibu, didekati saja penyakit itu udah menular. Allah datangkan penyakit kulit kepada Abu Lahab, sehingga tidak ada seorang pun yang berani mendekat kepada Abu Lahab. Perlahan sampai badannya kurus. Kemudian dia mati, bukan meninggal tapi mati. Perhatikan jemaah Allah. Ketika Abu Lahab mati, tidak ada satupun orang yang mau urus jenazahnya. Tidak ada satupun orang yang mau urus mayatnya, tidak ada. Sekalipun itu istrinya. Padahal istrinya begitu cinta kepada Abu Lahab. Sampai-sampai Abu Lahab dibela-belain oleh istrinya ketika Abu Lahab dikecam oleh Allah dengan ayat ini. Jadi saat Nabi Muhammad membacakan ayat ini di depan orang Mekah, tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah Abu Lahab dan dia akan benar-benar celaka. Istrinya tidak terima, Bapak Ibu. Kemudian istrinya mencari-cari Rasulullah. Kemana Muhammad itu? Akhirnya dia masuk ke Masjidil Haram. Karena biasanya tempat nyantainya Rasulullah itu di Masjidil Haram. Dia masuk ke Masjidil Haram sambil membawa sebongkah batu. Lalu dia berkata, kemana Muhammad itu? Kemana Muhammad itu? Kalau saya bertemu dengan dia, aku akan taburkan batu ini kepadanya. Masuklah dia ke Masjidil Haram. Dia bertemu dengan Abu Bakar. Lalu istrinya Abu Lahab ini bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kemana sahabatmu itu? Kalau saya bertemu dengan dia, aku akan tabur dia dengan batu ini. Padahal Nabi ada di sampingnya Abu Bakar. Cuma tidak kelihatan. Ilmu apa namanya ini, Pak? Hah? Ya, kalau dalam Jawa ini ilmu apa namanya? Ada orang yang tidak kelihatan. Ya. Hebat ya. Tapi Nabi tidak punya ilmu hitam. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata istrinya Abu Lahab, wahai Abu Bakar, kemana Muhammad itu? Kalau saya bertemu dengan dia, saya taburkan batu ini ke mukanya. Abu Bakar tersenyum. Karena apa? Nabi ada di sampingnya. Kemudian setelah istrinya Abu Lahab keluar dari Masjidil Haram, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah istrinya Abu Lahab itu tidak melihat engkau? Apa kata Nabi? Iya, dia tidak bisa melihat saya karena pandangannya ditutup oleh Allah untuk melihat saya. Masya Allah. Ya. Ini jahatnya istri Abu Lahab. Maka jemaah rahimakumullah, kalau kita lihat kisah ini, kita perhatikan, kita renungi,
betapa cintanya istri Abu Lahab itu kepada suaminya. Tapi ketika suaminya meninggal, istrinya pun tidak mau mengurus mayat suaminya. Tidak mau. Kenapa? Karena kalau didekatin, penyakitnya akan pulang. Ini bukan penyakit COVID-19 Bapak Ibu. Ya. Ini penyakit yang lebih parah dari COVID-19. Kalau COVID-19 itu disentuh, baru menular. Tapi penyakit yang dialami oleh Abu Lahab ini, jangankan disentuh, didekatin saja, udah menular. Maka ketika dia meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang mau mengurus mayatnya. Sampai-sampai istrinya berkata, siapa yang mau menguburkan mayat Abu Lahab, mayat suami saya akan berikan setengah hartanya. Ini orang kaya. Siapa yang mau ngurus jenazahnya, saya akan berikan setengah harta Abu Lahab kepadanya. Demikian ucapan istrinya Abu Lahab. Tapi tidak ada seorang pun yang mau. Sekalipun orang miskin dan orang yang paling miskin pun sekalipun tidak mau, Bapak Ibu. Tidak mau untuk mengurus mayatnya Abu Lahab. Kalau dibiarkan busuk. Lalu apa yang dilakukan oleh pihak keluarga? Keluarga membuat liang lahat, menggali tanah di dekat mayatnya Abu Lahab. Digalilah, setelah selesai, mayat itu didorong pakai kayu. Percis seperti ibu buang tikus yang udah lama mati. Itu diambil pakai tangan apa pakai? Kalau itu di dekat sungai, mesti kita dorong pakai kayu. Demikian Allah menghinakan kehidupan Abu Lahab. Maka Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada, binasalah. Yada abi lahab, kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya Abu Lahab binasa. Wa tab, dan benar-benar binasa. Allah mengucapkan binasa dalam ayat ini ada dua kali. Pertama, kemudian di ujung ayat. Kenapa Allah mengucapkan dua kali? Kata ahli tafsir, karena Abu Lahab mengucapkan binasa kepada Nabi Muhammad itu dua kali. Jadi saat Nabi Muhammad mengatakan dirinya sebagai seorang Nabi dan Rasul, Abu Lahab kemudian berkata, tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah gara-gara ini engkau mengumpulkan kami? Dua kali dia mengucapkan, maka Allah membalasnya pun dua kali. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Inilah pentingnya belajar tafsir. Coba kita tidak pernah nyentuh tafsir, tidak akan mungkin paham kenapa Allah mengucapkan atau berfirman celaka dua kali dalam ayat ini. Sehingga jemaah rahimahumullah, ini pelajaran bagi kita bahwa keburukan itu dibalas setimpal oleh Allah. Abu Lahab mengucapkan binasa dua kali, maka Allah balas kalimat binasa itu dua kali juga. Ini artinya keburukan itu dibalas setimpal. Sedangkan kebaikan itu tidak dibalas setimpal, dibalas lebih banyak. Kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah balas dengan 10 pahala. Bukan 1 pahala, tapi Allah balas dengan 10 pahala. Apalagi di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Masya Allah. Maka Ramadan ini tanda cinta Allah kepada umat Nabi Muhammad. Allah Maha mengetahui bahwa umur umat Nabi Muhammad itu relatif singkat. Baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu umurnya ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun.
Ada umur umat Nabi Muhammad saat ini yang umurnya sampai 100 itu jarang. Bahkan bisa dikatakan saat ini tidak ada orang yang umurnya sampai 100 itu. Kalau dulu banyak mungkin. Saat ini mentoknya paling 90. Rata-rata 60 sampai 70. Bapak sekarang umur berapa? 50. Nah, 50. 50. Kalau ikut hadis tersebut kurang 20 tahun lagi. Maka Allah datangkan bulan Ramadan sebagai tanda cinta Allah kepada umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek tapi amalnya banyak. Kenapa dikatakan banyak? Sebab satu amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keburukan Bapak Ibu. Keburukan itu dibalasnya setimpal oleh Allah. Abu Lahab mengucapkan binasa 2 kali, maka Allah balas ucapan binasa itu pun juga 2 kali. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab." Hartanya tidak lagi berguna dan apa yang dia usahakan pun juga tidak berguna ketika Abu Lahab itu meninggal dunia. Saat istrinya menawarkan siapa yang ingin mengurus mayat Abu Lahab, maka dia mendapatkan setengah dari harta Abu Lahab. Tidak ada seorang pun yang mau untuk mengurus mayatnya Abu Lahab. Maka Allah berfirman, "Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab." Tidak ada guna baginya maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran, dia akan masuk naran, neraka. Masuk dengan dimasukkan itu beda dengan apa? Beda. Kalau dimasukkan berarti ada yang memasukkan. Kalau masuk sendiri. Masuk dengan sendirinya. Dalam ayat ini Bapak Ibu, kalimatnya bukan sayusla, dimasukkan, tapi kalimatnya menggunakan sayasla, dia masuk. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat sayasla, dia masuk? Karena nanti orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah, para pendosa yang tidak bertaubat, dengan sendirinya badan itu bergerak masuk neraka. Jadi tidak bisa ini, dia tidak bisa menahan karena badannya bergerak sendiri dan masuk neraka. Tanpa digiring oleh malaikat, badannya dengan sendirinya masuk neraka. Kayak ada magnetnya. Jadi dengan sendirinya masuk neraka. Dan neraka itu digambarkan oleh Allah dalam ayat ini, dzata lahab, berkobar-kobar. Kalau kita membaca surah Al-Mulk, neraka itu digambarkan oleh Allah dengan kalimat syadiqon. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila orang kafir itu dilemparkan, cara Allah melemparkan orang-orang yang durhaka ke dalam neraka disebutkan dalam Quran surah Ar-Rahman. Yuraqul mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Akan diambil ubun-ubunnya, wal aqdam, dan akan diambil kakinya, kemudian ditekuk. Jadi ditekuk begini. Setelah itu dilempar seperti orang buang sampah. Itu cara Allah melempar orang-orang kafir ke dalam neraka. Idza ulqu fiha, apabila mereka dilempar ke dalam neraka, sami'u laha syahiqan. Mereka mendengar neraka itu berbunyi syahiqan. Syahiqan itu suara napas yang disedot. Napas yang disedot. Gimana bunyinya, Pak? Itu namanya syahiqan.
Kalau zafir itu napas yang dikeluarkan. Nah, itu zafir. Kalau syahiqah napas yang dimasukkan. Saya selana data. Kelak Abu Lahab itu akan masuk neraka data yang berkobar-kobar. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar untuk membakar suaminya sendiri. Nauzubillah. Karena pada suatu di dunia istrinya mendukung suaminya tidak sholat. Istrinya mendukung suaminya judi. Istrinya mendukung suaminya korupsi. Istrinya mendukung suaminya riba. Didukung oleh istrinya. Maka nanti istri yang demikian itu hammalatul hatab, akan membawa kayu bakar dan membakar suaminya sendiri. Maka ibu-ibu yang membiarkan suaminya tidak sholat, mendukung suaminya judi, mendukung suaminya melakukan perbuatan riba, itu pada hakikatnya ibu sedang membakar suaminya sendiri. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya istrinya Abu Lahab itu hablum min masad. Ada tali min masad dari serabut. Maksudnya adalah tali dari azab neraka. Istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab nama aslinya adalah Allah. Nama aslinya Allah. Tapi dijuluki Ummu Jamil. Ummu artinya ibu, Jamil apa artinya? Indah, cantik, saking cantiknya. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza. Saking tampannya orang menyebut Abu Lahab, bapaknya cahaya. Karena mukanya bercahaya. Bercahaya itu maksudnya tampan. Setiap wanita yang melihat Abu Lahab, maka dia akan ingin agar dirinya menjadi istri Abu Lahab. Abu Lahab punya istri cantik, namanya Amrah. Saking cantiknya orang Arab menyebut dia Ummu Jamil, ibu yang cantik. Tapi ulama-ulama dalam kitab tafsir tidak menyebut Ummu Jamil. Disebutnya oleh ulama itu Ummu Qabih, ibu yang jelek. Karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah yang terdapat dalam surah Al-Lahab ini tentang pasangan suami istri. Di dunia mereka sama-sama durhaka kepada Allah, di akhirat mereka sama-sama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita dijauhkan dari keluarga-keluarga yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu waktu syuruk mungkin 3 sampai 4 menit Bapak Ibu, baru kita boleh sholat syuruk ya. Saya buka pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Jadi ada pertanyaan dari saudara kita, kenapa surat itu disusun tidak sesuai urutan turunnya? Surah yang pertama kali turun surah apa Bapak Ibu? Al-Alaq 1 sampai 5. Tapi yang pertama ada di dalam Mushaf Quran itu surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi pertanyaan simpelnya seperti itu. Kenapa surat Al-Quran itu tidak disusun sebagaimana urutan turunnya? Ini kalau ada yang bertanya demikian Bapak Ibu, maka jawabannya tauqifi. Apa artinya tauqifi? Tauqifi itu sudah rahasia perusahaan. Artinya apa? Saya tidak tahu alasannya. Ulama-ulama tidak menyebutkan alasannya. Ini rahasia perusahaan.
Dan tidak semua kita bertanya kenapa demikian, tidak harus. Seandainya saya kasih tahu alasannya atau ulama menyebutkan alasannya, itu pun tidak akan menambah iman kita. Saya tanya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Karena kalau 3 Jadi tidak semuanya sesuatu itu kita harus ditanya kenapa demikian. Karena kalau ditanya kenapa sholat subuh 2 rakaat, karena kalau 3 panjenengan akan bertanya kenapa 3, ya Pak? Ada orang bertanya kenapa puasa yang wajib itu hanya di bulan Ramadan? Karena kalau di bulan Sya'ban Anda pun juga akan bertanya kenapa di bulan Sya'ban. Jadi tidak semuanya perkara-perkara itu kita tanyakan kenapa demikian. Saya contohkan ya. Pemain bola itu ada berapa Pak? 11. Ada 11. Ada 11. Kenapa 11? Yang lain cadangan. Yang pintar akan menjawab, karena kalau 12 Anda akan bertanya kenapa Ke-12. Itu jawaban akal-akalnya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Satu lagi, silakan. Sekarang ini kita bahas surat amalan yang berkata Surah Al-Lahab ya. kayaknya kalau menurut catatan saya atau mungkin saya yang lupa mencatat, kalau kayaknya belum pernah membahas surat An-Nas. Surah An-Nas, baik. An-Nas Al-Fatihah sudah. An-Nas sudah Ibu. Mungkin Ibu pas lagi tidak masuk. Lagi tidak masuk, ada halangan keluar kota atau sakit dan sebagainya, sudah dibahas. Apakah Ustaz punya bukti? Ini ada buktinya. Artinya lah, saya tidak mungkin buat slide surat An-Nas kalau belum saya bahas. Jadi sudah dibahas. Beliau sudah sepuh, ya. Ya, beliau sudah sepuh. Jadi, tapi masya Allah, coba contoh beliau ini sepuh, ada catatannya. Artinya apa? Benar-benar belajar. Yang lainnya kan seperti Imam Syafi'i semua. Imam Syafi'i itu kalau belajar nggak pakai catatan. Karena apa? Sekali dengar hafal. Ya sudah Ibu ya, sudah. Semoga Ibu panjang umur, sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi pertanyaannya adalah, apakah surah An-Nas sudah dibahas atau belum? Sudah. Baik jemaah rahimakumullah, kita tutup kajian kita sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.